Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Latifah Darajat di channel YouTube yang sudah saya ganti nama dan saya memilih nama channel YouTube saya dengan nama Belajar Kapan Saja. Nah, di kesempatan ini saya akan membahas beberapa soal tentang integral, substitusi dan integral biasa. Nah, bagi yang belum tahu integral itu apa, bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Nanti linknya saya tulis di bawah. Semoga nanti video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video dan channel YouTube ini. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan bahas soal integral fungsi aljabar. Nah, di sini soal yang pertama, saya punya integral 8 per X pangkat 3 dx. Nah, ini ya, kalau ada integral bentuknya itu per, kan enggak ada integral bentuknya pecahan. Nih, variabelnya di bawah. Nah, gimana caranya? Maka ini harus kita ubah dulu. 8X pangkat 3. X pangkat 3-nya, nah ini di bawah per, berarti bisa kita ubah menjadi, nah ini kita ubah dulu menjadi 8X pangkat min 3. Jadi kalau ini nanti di bawah jadi per, terus kita naikkan ke atas, pernya hilang jadi 8X pangkat min 3. Nah, ketika udah bentuk seperti ini, nah berarti kan bentuknya X pangkat N, sehingga cara mengintegralkannya tinggal kita pakai rumus integral biasa. Berarti tinggal jadi 8 per min 3 plus 1, kemudian X dipangkatkan min 3 ditambah 1 plus C. Nah, kalau sudah tinggal dihitung saja 8 per min 3 plus 1. Berapa min 3 plus 1? Min 3 plus 1 adalah min 2, kemudian X dipangkatkan min 3 plus 1 lagi. Min 3 plus 1 sama dengan min 2 ditambah dengan C. Nah, ini 8 bagi min 2, itu kan bisa dibagi. Berarti 8 bagi min 2 hasilnya kan min 4. Kemudian ini X pangkat min 2-nya tetap plus C. Nah, masalahnya ini kan sebenarnya sudah selesai diintegralkan. Tapi dilihat nih, ternyata di option kan nggak ada yang jawabannya min 4 X pangkat min 2. Maka ini harus kita ubah lagi. Biar X-nya ini kan pangkatnya nggak ada yang negatif nih. Ini pangkatnya positif semua yang di opsi jawaban. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi min 4 per X pangkat 2 ditambah C. Sehingga ketemulah jawaban akhirnya adalah yang mana? Opsi D. Nah, nih. Soal pertama mudah ya, sangat mudah. Nah, sekarang soal kedua, ini adalah soal yang kemarin saya berikan di kuis kepada murid-murid saya. Dan ada beberapa siswa itu yang merasa bingung bagaimana cara mengerjakan soal nomor 2. Saya bacakan di sini ada soal diketahui f aksen X sama dengan 1 min 2X dan F3 sama dengan 4. Kemudian dicari Fx-nya. Nah, sebenarnya ini gurunya udah baik hati sekali, diberi petunjuk bahwa ingat bahwa fx adalah integral dari f aksen x. Nah, padahal kita mau nyari fx. Nah, maka kita di sini punya f aksen x-nya 1 min 2x. Kemudian untuk mencari fx berarti kan f aksen x-nya diintegralkan. Padahal tadi f aksen x-nya kan ini. Ya. Maka f aksen X-nya ini itu harus kita integralkan. Sehingga untuk cari fx-nya kita mencari integral dari f aksen X dx. Nah, tinggal diganti saja f aksen X-nya siapa? F aksen X-nya yaitu 1 min 2X. Maka jadi integral 1 min 2X dx. Nah, kita integralkan seperti biasa. Nah, 1 diintegralkan jadi 1X. Ya kan, terus min 2X berarti jadi min 2 per 1 per 1 X pangkat 1 per 1 ditambah C. Nah, sehingga kita hitung ketemu efeknya sama dengan X min 2 per 2X kuadrat ditambah C. Atau kita bisa tulis lebih sederhana lagi menjadi Fx sama dengan X min X kuadrat ditambah C. Nah, permasalahannya di opsi jawaban ini kan nggak ada C-nya. C-nya udah ketemu. Nah, gimana cara mencari C-nya?
Nah, kita lihat lagi soalnya. Di sini ada soal F3 itu kan sama dengan 4. Nah, 3-nya ini sebagai siapa sih 3-nya? Bentar, ini kan ada 3 nih. Ini 3-nya ini adalah X-nya. Nah, artinya apa? Ketika X-nya di Fx itu diganti 3, maka nanti nilainya itu sama dengan 4. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Fx sama dengan X min X kuadrat plus C. Berarti kalau F3, nah F3 tadinya X, sekarang 3, maka X-nya kita ganti dengan 3. Berarti jadi 3 dikurangi 3 kuadrat ditambah C. Nah, padahal F3-nya tadi siapa? F3-nya sama dengan 4. Nah, sehingga bisa kita ubah ini. Berarti sama dengan 4 sama dengan 3. Terus ini min 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah C. Nah, kita hitung biasa, 4 sama dengan min 6 ditambah C. Atau bisa kita tulis C sama dengan 4 ditambah 6, maka C-nya ketemu 10. Nah, berarti kan udah ketemu C-nya 10. Nah, sekarang kita nyari Fx-nya, berarti Fx-nya kan ini ketemunya. Nah, sehingga ketemulah Fx yang dimaksud, yaitu X kuadrat X min X kuadrat ditambah 10, sehingga ketemu jawabannya adalah, nah, mudah ya. Nah, selanjutnya ini soal yang ketiga. Di sini saya punya integral 4x akar X kuadrat min 2 dx. Nah, biasanya nih anak-anak kalau udah ketemu bentuk akar langsung fobia, langsung alergi, padahal sebenarnya sama saja. Kalau di sini kita punya integral 4x kalikan akar X kuadrat min 2, maka bentuk akarnya ini kita ubah dulu, nggak usah takut, nggak usah merasa sulit dulu, karena kalau kamu merasa sulit nanti jadi males ngerjainnya. Nah, jadi ini kan ada akar 4 min akar X kuadrat min 2. Kalau bentuk akar berarti kita bisa ubah menjadi gimana ini? Nah, ini kan bentuknya akar X kuadrat min 2 itu bisa kita ubah menjadi nih. Ini kan bentuknya akar, ya kan? Ini bentuknya akar, bisa kita ubah jadi pangkat setengah seperti ini. Nah, kalau sudah berarti kan ini sudah dalam bentuk integral, nggak ada, tidak memuat bentuk akarnya. Nah, sekarang kalian lihat Cah, kalau misalnya ini ada dua bagian. Perhatikan bagian pertama ini X-nya pangkat 1. Bagian kedua ini X-nya pangkat 2. Pangkatnya selisih 1. Kalau ada seperti ini berarti sesuai penjelasan di video sebelumnya, ini merupakan integral apa? Ya, ini merupakan integral substitusi. Kalau integral substitusi berarti harus apa? Harus kita misalkan. Siapa yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah yang X pangkatnya tertinggi. X pangkat tingginya kan ini yang belakang, maka kita misalkan U. Nah, di sini saya tulis misal U sama dengan X kuadrat min 2. Kemudian kita cari du per dx. Apa kemarin du per dx? Du per dx itu adalah turunan. Nah, turunan dari X kuadrat min 2 siapa? Yaitu 2x. Sehingga nanti du sama dengan 2x kali dx. Nih, dx-nya dari per pindah ruas ke kanan jadi dikali. Atau bisa kita tulis dx-nya sama dengan du per 2x. Nah, kita tulis lagi bisa juga dengan 1 per 2x du. Nah, setelah itu kita balik lagi nih ke soal di awal. Nah, soal awalnya kan ini integral 4x kali X kuadrat min 2 pangkat setengah. Nah, kemudian yang U tadi siapa? Yang U tadi kan ini X kuadrat min 2 itu kan sebagai U. Nah, maka ini kita anggap sebagai U. Maka kita tulisnya integral dari 4x, ininya U, berarti jadi U dipangkatkan setengah. Pangkat setengahnya tetap ditulis. Nah, kemudian dx-nya itu kan tadi udah ketemu dx-nya sama dengan setengah du. Berarti kita ubah menjadi dx-nya kita ubah menjadi setengah 1 per 2x du. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 4x, di sini ada 2x. Bisa dicoret enggak ya? 2x sama 4x. Nah, kan ini
X sama X dah habis. Kemudian di sini ada 4 sama 2. 4 bagi 2 bisa kan? Berarti ini 4-nya saya coret sama 2, maka nanti di sini masih ada 2. Nah, sehingga nanti jadinya berapa? Integral dari 2U pangkat setengah DU. Terus kita integralkan seperti biasa menjadi 2 per setengah ditambah 1, kemudian U pangkat setengah ditambah 1 ditambah dengan C. Nah, setengah tambah 1 berapa? Setengah tambah 1. Setengah tambah 1 kan berarti setengah ditambah 2 per 2. Berarti nanti jadi 2 per 3 per 2. U dipangkatkan 3 per 2 ditambah C. Nah, ini perhatikan nih. 2 dibagi 3 per 2. Berarti kan kalau dibagi maka yang bawah ini nanti kan jadi perkalian. Maka nanti hasilnya jadi 2, kita kalikan 2 per 3. Nah, ini awalnya 3 per 2, terus diubah menjadi 2 per 3, tapi jadi perkalian. Kemudian ini U pangkat 3 per 2 ditambah dengan C. Nah, ini kita kali hasilnya sama dengan 4 per 3. U pangkat 3 per 2. Pangkat 3 per 2 kan berarti 1 setengah kan? Berarti 1 sama setengah plus C. U pangkat 1 itu boleh ditulis U saja, pangkat 1 nggak perlu ditulis. Terus pangkat setengah itu kan sama saja dengan akar, berarti nanti jadi 4 per 3 U akar U ditambah C. Nah, setelah itu U nya tadi siapa? U nya tadi kan ini nih, U nya kita kembalikan lagi. U nya itu kan sama dengan X kuadrat min 2, maka U di sini juga diubah menjadi X kuadrat min 2, maka nanti hasil akhirnya jadi 4 per 3 dikalikan X kuadrat min 2 akar X kuadrat min 2 ditambah C, sehingga ketemulah jawabannya yaitu A. Nah, ternyata ada akarnya pun juga gampang kan, nggak usah khawatir. Nah, soal berikutnya yaitu di sini ada integral 6 per 2x ditambah 9 kuadrat dx. Nah, perhatikan ya, di sini ada variabel x di bawah, sehingga kita harus ubah bentuknya ini. Kalau di sini pada penyebutnya atau yang di bawah ini pangkat 2, maka nanti kalau kita ubah dia menjadi di atas bukan di bawahnya per, maka nanti pangkatnya jadi min, sehingga nanti berubah menjadi integral 6 dikalikan 2x plus 9 pangkat min 2 dx. Jadi ini tadi kan di bawah. Nah, sekarang dipindahkan ke atas, pangkatnya berubah jadi negatif. Nah, setelah itu berarti kan ini terdiri dari 2 bagian. Nah, terus ini kan pangkatnya min 2. Sehingga kita bisa selesaikan dengan cara integral substitusi. Nah, gimana caranya? Sama kayak tadi, yaitu kita cari U-nya dulu. Yang dimisalkan U siapa? Yang dimisalkan U yang ini, yang belakang ini. Jadinya bisa kita tulis U sama dengan 2x plus 9. Kemudian kita cari DU per DX. Apa DU per DX itu adalah turunan. Turunan dari 2x plus 9 yaitu ya 2. Kemudian lagi DU sama dengan DX-nya pindah, berarti nanti jadi 2 dikalikan DX. Nah, kemudian kita ubah lagi menjadi DX sama dengan DU per 2 atau DX sama dengan setengah kali DU. Nah, setelah itu kembali lagi ke soalnya. Nah, tadi integral 6 dikali 2x plus 9 pangkat min 2 dx. Nah, terus yang dimisalkan U tadi kan ini. Yang dimisalkan U tadi kan ini. Ini adalah U-nya. Sehingga bisa kita tulis gimana? Bisa kita tulis integral 6 dikalikan, ini tadi U, berarti tulis U, pangkat min 2-nya tetap, berarti U pangkat min 2, kemudian DX. DX-nya tadi siapa? DX-nya adalah setengah DU. Nah, setengah DU-nya kita pindah ke sini. Sehingga bisa kita coretkan 6 sama 2. 6 dibagi 2 bisa. Ini 6. Ini 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah,
Nah, setelah 6 sama 2-nya kan bisa dibagi hasilnya 3, maka nanti hasilnya adalah integral 3 U pangkat min 2 DU. Nah, sehingga ini kan sudah bentuk seperti integral biasa. Berarti tinggal kita integralkan, nanti hasilnya menjadi berapa? 3 per min 2 ditambah 1 U pangkat min 2 ditambah 1 ditambah C. Nah, sekarang kita hitung 3 per min 2 tambah 1. Berapa min 2 tambah 1? Hasilnya adalah min 1. Berarti jadi 3 per min 1 dikalikan U pangkat, ini kan juga min 2 tambah 1, hasilnya sama-sama min 1, ditambahkan C. Nah, sehingga 3 bagi min 1 itu kan hasilnya min 3. Nah, bisa saya tulis min 3 kalikan. Nah, ini kan U pangkat min 1. Nah, kalau dia itu pangkat min, dia di atas, nggak di bawahnya per. Maka kalau dia pindah di bawahnya per, nanti menjadi pangkatnya jadi positif. Jadi ini harusnya U pangkat 1. Tapi kan nggak bisa ditulis U pangkat 1. Berarti tinggal min 3 kali 1 per U ditambah dengan C. Nah, sehingga ini dikalikan hasilnya menjadi min 3U ditambah min 3 per U ditambah C. Kemudian U-nya tadi di sini diubah, berarti menjadi min 3 per 2X plus 9 ditambah dengan C. Sehingga ketemulah jawabannya yaitu yang E, yaitu min 3 per 2X plus 9 ditambah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, kemudian komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.